Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang huru-hara kekisruhan dan goro-goro yang selama ini kita saksikan di media-media, bahkan di telinga-telinga kita itu banyak berita simpang siur tentang kegaduhan negeri ini, Nusantara ini. Sebenarnya apa sih? Mereka itu banyak mengatasnamakan tentang barisan inilah, barisan apalah, barisan apa itu. Yang kemarin itu sangat kita itu mendengarnya itu, walah telinga saya sendiri itu sebetulnya kayak apa ya, pusing lah, telinga aja bisa pusing gitu loh, dengerin mereka kegaduhan mereka yang mengatasnamakan barisan purna apa itu nggak tahu itu, terus barisan apa lagi. Rakyat mah nggak butuh yang seperti itu. Rakyat selalu mendukung Satrio Piningit yang ada, yang memimpin kita. Manapun beliau memimpin tetap kita mengikutinya. Bagi masyarakat biasa, kita tidak pernah terwakili oleh mereka yang mengatakan barisan-barisan apa itu. Masyarakat desa seperti saya dan yang lain-lain masih mending mengakui yang banyak manfaatnya malah barisan bebek. Ya kan? Barisan bebek itu malah bagus. Pulang ke kandang, besok nelor gitu. Bisa untuk kemanfaatan sebagai regulasi ekonomi yang melihara dan juga warung-warung di sekitarnya. Mereka apa, cuma cuap-cuap itu, bacot aja gitu loh. Kita masyarakat desa itu nggak suka. Masyarakat desa tidak terwakili oleh mereka-mereka. Yang katanya apa, wakil rakyat aja tidak mewakili rakyat kok. Saya ini orang desa asli. Jadi saya selalu mengetahui apa yang ada, apa yang terjadi di setiap detik, setiap momen di desa ini, gitu loh. Kita lihat di sana di atas Kisruh aja, programnya udah baik kok diurag-urag. Program-program yang kurang baik lah yang di ini, gitu loh. Malah mau nyopot. Memang nyopot apa itu? Nyopot paku apa? Kan gitu. Orang yang udah jelas-jelas berjalan baik pro rakyat, itu kan menandakan bahwa mereka adalah serpihan daripada mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit kan. Tapi apa? Diurag-urag terus gitu loh, dibikin kisruh, dibikin gaduh gitu terus. Negara ini itu perlu kondisif, perlu kondusivitas. Yang kasihan kan seperti rakyat kecil seperti kita-kita ini. Itu loh. Atas kegaduhan itu yang sebenarnya goro-goro. Jayabaya itu sudah meramalkan beberapa dekade ke belakang yang lalu, ratusan tahun yang lalu sudah meramalkan. Meramalkan apa? Meramalkan orang yang seperti ini, yang hanya bisa bikin gaduh keadaan Nusantara. Nusantara itu perlu kondusif, gitu loh. Nusantara itu harus namanya bisa berjalan dan searah. Makanya kan kita selalu jangan meninggalkan sejarah jas merah. Bung Karno sudah bilang namanya jas merah tersebut sebetulnya apa? Agar kita itu berjalan searah. Searah dengan cita-cita proklamasi, cita-cita kemerdekaan, cita-cita mereka yang sudah berkorban dengan harta nyawa dan tetesan darah. Yang sekarang kepecicilan gitu loh. Mengatasnamakan inilah, kelompok inilah, mengatasnamakan barisan inilah, barisan bebek jauh lebih bagus gitu loh. Satrio Piningit aja lebih suka dengan tukang angon bebek gitu loh. Iya kan? Ya kita tahu sendiri bahwa Satrio Piningit itu banyak muncul dari Cah Angon. Cah Angon itu orang yang mulia hatinya gitu loh. Menggembalakan. Itu kan ciri-ciri pemimpin. Penggembala itu kan pemimpin gitu loh. Yang mana mempunyai satu kesabaran, keikhlasan yang tulus. Ketika yang dipimpin itu namanya ngalor ngidul juga tetap dia sabar memberikan satu arahan, satu namanya pedoman agar hidupnya sejahtera. Kenapa kok
ada tentang namanya katanya ijazah palsu lah, ada katanya wakilnya harus dicopot lah. Ini berita apa sih? Orang desa itu nggak butuh yang begitu-begitu. Orang Nusantara tidak butuh seperti itu. Bukan mewakili, gitu loh. Kalau pengen namanya menduduki sebuah jabatan, ya sudahlah berprestasi lah, gitu loh. Biarin ngoceh apa aja, yang penting ada manfaatnya, gitu loh. Nah, ini kan jauh sekali dari sepak terjang dan sifat-sifat para satrio piningit ini. Mereka memimpin sesuatu pergerakan gedabus, dabrul gitu loh, yang tidak ada fungsinya, tidak ada relevansinya dan kemanfaatannya buat rakyat. Barisan bebek jauh lebih utama ketimbang ada barisan katanya purna apa itulah bulah gitu ya, dan juga LSM apalah gitu loh. Apa sih mereka itu, gitu loh. Kalau memang program yang baik boleh didemo, boleh, tapi ditambah agar jauh lebih baik, agar jauh lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, gitu loh. Para satrio piningit ini kan manusia pilihan dari sang kuasa, sang pencipta alam semesta ini. Jadi jangan sembarangan menyakiti hati satrio piningit, gitu loh. Satrio piningit ini manusia yang dijaga oleh semesta, dan yang bikin semesta ini beliau menjaganya, menjaga para satrio piningit ini, sehingga kita tidak ingin gitu loh. Masyarakat itu tidak ingin mendengar kegaduhan yang ada di atas sana. Orang udah purna, udah katanya ijazah palsu. Ini ya macam apa? Orang lagi mimpin bagus programnya, katanya dicopot. Apa relevansinya? Apa kesalahan dia sehingga dicopot? Pengen gantiin apa? Nggak punya prestasi mau gantiin. Presiden dan wakil presiden itu kan dipilih secara konstitusi, dipilih oleh rakyat, gitu loh. Kalau memang pengen jadi presiden atau wakil presiden, ya nanti pilihan lagi aja. Tunggu 2029, kan gampang, gitu loh. Jadi marilah kita sesama anak bangsa ini bersatu, gitu loh. Saling tepuk seliro, saling namanya guyub rukun untuk membangun Nuswantoro ini, untuk membangun negara ini. Bukan masalah bikin gaduh, itu kupret lah, gitu loh. Kalian mau ngomong apa, mau demo apa, masyarakat itu udah nggak butuh, masyarakat itu sudah nggak ya kan mendukung kalian. Masyarakat semuanya udah mendukung pemerintah yang sedang berjalan baik, memperbaiki semua aspek yang telah rusak, gitu loh. Jadi nggak usah lah bikin namanya kegaduhan tentang ijazah palsu lah, tentang namanya makan gratis lah. Udah makan gratis malah diprotes. Maunya makan mahal berarti dong. Udah lagi juga mau nyopot wakilnya, gitu loh. Ada gubernur baik disebut namanya gubernur konten. Wajar kontennya menghasilkan sehingga dia bisa berjalan lurus, sehingga dia bisa bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya dan seluruh namanya sendi-sendi kehidupannya dia benerin. Oh malah nggak suka kan lucu. Nah inilah yang terjadi di namanya alam Nusantara sekarang ini yang telah diramalkan oleh Joyoboyo, yaitu tentang namanya goro-goro ning nagoro sehingga rakyat nelongso. Inilah manusia-manusia kutu kupret yang bikin namanya gara-gara yang selalu muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Masyarakat itu butuh adem ayem, gitu loh. Toto tentrem kartora harjo, kan ya, kemahripah loh jinawi, udah jelas lagi membangun namanya ketahanan pangan 2 juta hektar untuk pangan nasional agar rakyat tidak kelaparan. Di demo kutu kupret memang pada ya saya rakyat desa, saya wong desa itu apa adanya aja. Saya membela pemerintah yang ada apapun itu loh, walaupun saya nggak milih tetap saya bela karena itu simbol namanya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini, gitu loh. Saya nggak mau tahu, gitu loh. Siapapun pemerintahnya yang memimpin, saya dukung bersama barisan bebek tadi yang lebih bermanfaat daripada barisan kutu kupret yang udah orang udah purna katanya ijazah palsu.
katanya namanya apa katanya copot wakilnya. Gubernur bagus sekali katanya gubernur konten. Itu kupretkan ya. Itu. Nah inilah yang tidak selaras dengan namanya suri teladan daripada Satrio Bening tersebut. Untuk itu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Om sikum wa nafsi bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.